Pedang awalnya diciptakan untuk mempertahankan diri, namun seiring berjalannya waktu alias waktu, pedang menjadi sebuah senjata untuk melukai seseorang. Setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda dengan yang lainnya dalam menggunakan sebuah pedang. Contohnya, jika seseorang menggunakan pedang yang bagus dan hebat, tetapi memang karena dasarnya orang tersebut belegug dan bangga bisa pewat kawani sama saja dengan wadul alias bohong. Berbagai macam bentuk dan berbagai juga macam bahan yang digunakan untuk membuat sebuah pedang. Semakin bagus bahannya, semakin tajam, maka kuat juga pedang tersebut. Namun selain dari bahan dan ketajaman, seorang pandai besi juga berpengaruh dalam membuat pedang. Setiap pandai besi memiliki ciri khasnya sendiri, dan pandai besi juga memiliki tingkatan yang berbeda dalam membuat sebuah pedang yang berkualitas. Jika kita berbicara soal pandai besi, kemudian berbicara soal pedang, maka tidak akan lepas dari seorang yang sangatlah luar biasa edan dan sangatlah mangprang. Dan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mamang Roronoa Zoro. Zoro melambangkan sebuah kekuatan dan keseimbangan dalam bajak laut Mugiwara. Zoro sangatlah berperan penting soal keselamatan dari semua kru bajak lautnya. Memang dalam bajak laut Mugiwara ada 3 orang atau bisa disebut dengan trio monster. Namun untuk Zoro sudah berbeda dengan Sanji ataupun Luffy. Zoro yang sekarang sudah menunjukkan keseriusannya dalam berahli pedang. Selain cita-citanya, Zoro juga sekaligus memberikan hidupnya untuk Luffy apapun yang terjadi. Jangankan melawan musuh yang kuat hingga sekarat, bahkan untuk merelakan nyawa sekalipun Zoro akan melakukannya untuk Luffy. Loyalitas tanpa batas sudah diperlihatkan oleh karakter yang satu ini. Kemudian jika kita berbicara soal ahli pedang dan berbicara wakil kapten, maka kita semua akan mengingat seorang karakter yang sangatlah luar biasa kuat dari bajak laut Kurohige. Siapa lagi jika bukan Mamang Shiryu. Orang ini cukup terkenal di kalangan para napi di penjara Impel Down. Shiryu sangat beringas dan buas dan sangatlah edan, tidak pandang bulu terhadap manusia ataupun orang yang ingin dia lawan. Bahkan si anjing Shiryu ini dengan watadosnya atau dengan wajah tanpa dosa membantai beberapa narapidana di penjara tersebut hanya untuk sebuah kesenangan semata. Dikatakan juga bahwa orang yang dapat menyimbangi kekuatan dari si anjing Shiryu ini adalah Mamang Magellan. Shiryu memiliki sifat yang beringas, kalem namun buas. Orang ini patut diacungi jempol soal kawani atau keberaniannya dalam menghadapi seseorang. Dan di sini saya berpikir apa yang akan terjadi jika memang benar Mamang Shiryu ini disiapkan untuk melawan Zoro di kemudian hari oleh Mamang Oda Sensei. Sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama soal Zoro itu sendiri. Terakhir diperlihatkan pertarungan Zoro yang habis-habisan hingga babak belur tanpa telur adalah ketika melawan King Arbel. Zoro bertempur hingga sekarat dan hampir saja kehilangan nyawanya. Namun keadaan berbalik hingga Zoro dapat mengalahkan King. Memang jika kita perhatikan di animenya, pertarungan tersebut sudah sangatlah berbeda level dengan Sanji ketika melawan Queen. Damage yang diberikan oleh King kepada Zoro jauh lebih besar dan sangatlah berbahaya. Namun saya tidak akan membandingkan dengan Sanji, tetapi saya berpikir bahwa orang yang Zoro lawan adalah lebih berbahaya dari Sanji itu sendiri. Balik lagi kepada topik gak pakai hidayat. Jika kita perhatikan ketika Zoro bertarung menggunakan pedangnya, serangan jarak dekat ataupun jauh bisa dilakukan oleh pedang tersebut. Berbagai macam jurus yang digunakan dan berbagai macam juga warna yang digunakan. Saya berpikir apa jadinya jika pertarungan King melawan Mihawk atau guru Zoro itu sendiri? Apakah juga Mihawk akan mengeluarkan haki berwarna seperti Zoro atau itu hanya sebuah bentuk visual saja dalam animenya? Meskipun Zoro setara tangan kanan dari seorang kaisar lautan, tetapi Zoro juga masih berada di atas tangan kanan Yonko yang lainnya. Namun berbeda kasusnya jika Ben yang berhadapan dengan Zoro. Untuk Ben di sini saya masih berpikir bahwa Ben masih 11-12 dengan Zoro. Belum diketahui juga apa yang akan terjadi jika Ben berhadapan dengan Zoro, karena karakter dari mereka masing-masing berbeda dalam menggunakan skill dalam sebuah pertempuran. Zoro sangatlah nekat dan Ben selebihnya berpikir keras dalam menggunakan skillnya untuk melawan musuhnya. Soal dari kebrutalan dan keedanan, Zoro sepertinya berada di atas Ben, tetapi soal skill dan teknik bertarung dan menggunakan timing yang pas, sepertinya Ben masih berada di atas Zoro itu sendiri. Dan kita masuk kepada Shiryu. Orang ini belum diketahui bagaimana cara bertarungnya dan seberapa besar potensi ketika bertarung. Jika kita beracuan dari apa yang dilakukan oleh Shiryu di penjara Impel Down, maka Shiryu lebih mementingkan sebuah pergerakan menyelinap dan langsung menghabisi tanpa melalui pertarungan yang panjang. Orang ini sangatlah dingin, dari segi pengalaman pun sepertinya Shiryu lebih besar dibandingkan dengan Zoro. Selain karena faktor usia, Shiryu juga sudah berhadapan dengan beberapa orang kuat dan berbahaya di penjara tersebut. Pengalaman Shiryu soal berhadapan atau bertatap muka dengan orang-orang kuat menjadi sebuah kebiasaan. Karena dalam penjara Impel Down banyak sekali orang yang bermasalah dan kuat yang harus Shiryu urus. Namun berbeda kasusnya dengan Shiryu jika berhadapan dengan Zoro. Zoro adalah lawan yang harus Shiryu waspadai.
Zoro bukanlah orang sembarangan yang bisa Shiryu anggap remeh dan bisa dikalahkan dengan sangatlah mudah dan gampang. Meskipun Shiryu ini sudah memakan buah Suke-Suke, tetapi hal tersebut tidaklah berlaku untuk pertarungan melawan Zoro. Karena sejatinya Suke-Suke hanyalah menyamarkan diri atau menjadi transparan, bukan menghilang. Cara tersebut tidak akan berguna jika melawan Zoro. Shiryu harus berhadapan langsung dengan Zoro tanpa bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya. Jika kita perhatikan di chapter belakangan ini, Shiryu dengan mudah diketahui posisinya oleh si Abagab ketika bertarung di Pulau Hachinosu. Ini menandakan bahwa Suke-Suke dapat dideteksi oleh kekuatan haki observasi atau haki Kenbun. Maka cara terbaik melawan Zoro adalah dengan langsung beradu pedang tanpa menggunakan Suke-Suke itu sendiri. Namun yang dihadapi Shiryu adalah Zoro sudah jelas dan sudah dipastikan bahwa Zoro akan menang. Zoro bukan tandingan Shiryu karena Zoro lebih kuat dan lebih edan dibandingkan dengan Shiryu. Shiryu terkena beringas dan kejam, tetapi jika kita perhatikan sebenarnya Zoro adalah maung yang jauh lebih buas dibandingkan dengan Shiryu itu sendiri. Zoro lebih nekat dan selalu menembus batasan dirinya di kemudian hari. Ini yang menjadikan Zoro menjadi lebih kuat, karena dalam setiap pertarungan atau sebuah pertempuran Zoro memiliki sebuah prinsip, yaitu harus kuat dibandingkan hari kemarin. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Ini mah apa ya, ngobrolin yang udah gitu. Tapi memang sangat menarik gitu karena belum terjadi gitu. Karena memang sudah disiapkan kalau si Luffy ini akan berhadapan dengan si Kurohige. Kalau memang gitu si Luffy akan berhadapan dengan si Kurohige, otomatis yang harus berhadapan dengan si Shiryu ini adalah si Zoro, dan si Sanji melawan si Barges gitu. Nah, di sini saya berpikir kalau misalkan si Zoro melawan si Shiryu, dan si Shiryu ini kan sudah memakan Suke-Suke, menurut saya tidak akan berguna untuk melawan si Zoro ini karena berbeda levelnya gitu. Kalau misalkan melawan si Zoro di kemarin juga yang pertarungan melawan si King ini teh, saya lihat si Zoro teh kayak Dragon Ball gitu, nggak kayak One Piece gitu. One Piece mah ya One Piece gitu, tahu kan One Piece kayak gimana gitu. Tah kemarin mah si King ngelawan si Zoro udah kayak Dragon Ball, berbeda gitu. Udah apa ya namanya, kerealistisannya tuh menurut saya mah udah beda gitu, jauh tuh. Kalau realistis mah seperti pertarungan di Marineford itu baru realistis gitu. Kalau kemarin mah ngelawan si King mah wah oper menurut saya mah. Apakah melawan si Shiryu juga melawan di akhir-akhir gitu akan seperti itu, dan si Shiryu juga akan mengeluarkan namanya kekuatan yang bling-bling gitu seperti si King atau enggak gitu. Nah, di sini juga cukup menarik ya kalau misalkan si Zoro di akhir melawan si Shiryu, tapi menurut saya mah moal kuateun si Shiryu melawan si Zoro. Soalnya di sini teh memang si Shiryu ini terkena beringas buas, wah edan pokoknya namanya di penjara Impel Down. Saha wae nu panggih jeung si Shiryu di penjara Impel Down sarieun gitu ya. Kecuali si Magellan, karena si Magellan yang bisa menyeimbangi kekuatan si Shiryu lah, seimbang gitu. Nah, kalau sebenarnya kita perhatikan bahwa si Zoro ini teh lebih jauh berbahaya lagi gitu dibandingkan dengan Shiryu. Kan beda, nah si Zoro mah apa ya, tidak menunjukkan bahwa si Zoro ini beringas dan puas dan edan gitu jika mau gitu. Nah, di sini perbedaannya, si Zoro mah kan hidup biasa aja gitu, molor wae gitu, abok-abokan wae, amer gitunya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan si Shiryu, wah beda level. Si Zoro lebih berbahaya, lebih mangprang menurut saya mah, dan lebih dingin juga gitu. Si Shiryu memang berbahaya gitu, diperlihatkan dan disebutkan juga, tapi sebenarnya yang lebih berbahaya adalah memang Roronoa Zoro ini, koja saya si Marimo. Dan menurut saya sih Suke-Suke ini, dan bukan menurut saya sih, kemarin juga di Hachinosu ya sigap melawan si Shiryu dengan mudah gitu. Suke-Suke teh ditemukan sama si Garp gitu menggunakan haki Kenbun atau Housoku haki dialirin ke sebuah tempat atau area tersebut, otomatis si Shiryu ini bisa dideteksi oleh haki apa, haki raja atau Housoku haki gitu. Nah, jadi nggak akan berguna kalau melawan si Zoro mah, si Shiryu mah ya, otomatis kan harus beradu pedang dengan sepenuh tenaga gitu ya. Dan si Shiryu juga dikatakan buahnya pedangnya teh namanya adalah pedang Thunderstone gitu ya. Ini tuh Thunderstone teh kayak gimana gitu, apakah Thunder teh kan naonnya guludug gitu, petir gitunya, batu petir atau apa bahan baku dari si pedang tersebut teh adalah pecahan dari batu yang terkena petir atau kumaha gitu. Saya juga belum tahu ini ya, informasinya belum selengkap yang lain gitu si Shiryu ini gitu, baru sekilas aja. Tapi kalau dilihat-lihat mah memang si Shiryu ini sangat kuat. Namun kalau berhadapan sama si Zoro mah jelas gitu
pasti eleh gitu. Memang si Zoro ini tuh bakal babak belur, bakal hancur, bakal bebolokot ku getih gitunya. Tapi tetap si Zoro akan keluar sebagai pemenang karena ya emang sudah digariskan ceritanya seperti itu. Dan memang tidak akan mudah juga si Zoro ini ngalahin si Shiryu gitu. Meskipun si Zoro ini bakal menang tapi tidak akan mudah juga ya. Ya itu mah cuma teori dan mengisi waktu juga. Ini teh saya teh bingung ini teh ngedit make PC baru pertama kali punya komputer anjir. Nora saya seumur-umur baru beli komputer dan ngedit di komputer teh ngadon lila saya mah teu bisa biasa pakai HP dan pakai KineMaster gitu yang gratisan gitu. Jadi lebih cepet pakai PC menurut saya asa lama apa karena nggak biasa dan belum tahu juga muridnya. Jadi keterlambatan dalam mengupload video di sini teh saya cukup ngaret gitu ya 2 hari 3 hari atau 4 hari. Tapi 4 hari segitu teh saya nggak cuman diam aja diajar ngedit aji kumaha ngedit ieu aing asli nggak apa bikin skrip juga udah banyak buat bikin video. Tapi di sini teh kendalanya adalah ngedit saya teh liar make PC mah karena seumur-umur baru sekarang punya komputer atuh maklum karena dulu mah baru beli komputer atuh udah SPP oge nunggak atuh saya teh baru ditebus kemarin itu juga melalui beberapa orang-orang bantuan dari pemerintahan ente katebus eta ijazah teh karek kamari katebus. Tapi dah itu mah untuk mengisi waktu ya. Kalau misalkan saya ada salah tulis aja salah, dan kalau kalian punya pendapat tulis aja pendapat kalian di kolom komentar karena saya mah tidak anti komentar dan komentar atau hujatan-hujatan teh membuat saya menjadi lebih baik. Rek dibully, rek diomongan kitu kieu oge sok we gitu. Saya mah udah kebal gitu, bukan karena saya egois tapi kalian mau ngomong-ngomong apa juga soal saya mah geus kuat ti baheula oge dibully hirup sare dina tukangan kandang domba geus teu boga sepatu sekolah enggeus sepatu ditambah make triplek enggeus dengan rongsokan enggeus abi mah gitu. Kolot kalilit ku hutang geus ngasaan siga kumaha ripuna endog hiji ku opatan geus pokona mah. Jadi pendapat kalian atau masukan-masukan kalian tuh menjadi saya lebih baik gitu ya, menjadikan saya lebih kuat juga dan lebih mangprang lagi ya. Ya udahlah karena tenggorokan saya sudah kering dan ngocoblak jadi kamana wae papanjangan ya, jadi loba curhat gitu. Tapi da channel ini mah beda dengan yang lain gitu, bukan channel seperti yang lain-lain gitu. Channel ini mah channel sebat seduh gitu nya, sebat ngudut dan seduh adalah ngopi jadi kalem weh gitu ya. Mau bicara apa juga di sini mah kalem gitu, kalian punya pendapat apapun kalem gitu sama saya ya. Udah kayak podcast weh ya mah Mang Deddy Corbuzier ya mah Ya udahlah, salam sejahtera, waktosna babayar, goodbye, dadah.